Halo semuanya, di video ini kita akan mempelajari basic Arduino dengan bantuan simulasi Proteus. Di sini saya menggunakan Proteus 8.9 SP2. Link downloadnya sudah saya sertakan di deskripsi, kalian bisa download. Kemudian setelah kalian download, kalian langsung saja install Proteus 8-nya. Cara installnya gampang, kalian tinggal next saja sampai selesai. Kemudian kalau sudah muncul seperti ini, tandanya kalian sudah berhasil menginstal Proteus 8.9. Selanjutnya di dalam folder Proteus ada folder library. Masuk ke folder library, ini adalah library dari Arduino Nano yang akan kita gunakan nanti. Copy semua, kemudian masuk ke local disk C. Program file x86, folder Lab Center Electronic. Masuk ke folder Proteus 8 Professional. Kemudian masuk ke folder data. Di dalam folder data ada folder library, masuk ke folder library, kemudian pastikan di sini. Lalu kembali lagi ke folder Proteus 8 Professional. Klik kanan di folder Proteus 8 Professional, Properties. Di tab Security, klik Edit. Di sini kalian atur supaya semua grup atau username memiliki akses ke dalam folder tersebut. Caranya checklist di bagian full control untuk semua user. Kemudian oke, tunggu sampai selesai. Kalau sudah oke lagi, kemudian close. Selanjutnya buka aplikasi Proteus 8. Klik New Project. Di sini ada nama project dan tempat nyimpan project tersebut. Kalian bisa atur sendiri. Kemudian kalau sudah, next. Di sini kita pilih skematiknya default. Kemudian kita tidak menggunakan PCB layout di simulasi ini. Jadi kita pilih do not create PCB layout, kemudian next. Next lagi, kemudian finish. Nah, muncul seperti ini. Selanjutnya kita perlu mengambil komponen-komponen yang akan kita gunakan di dalam simulasi. Klik icon P untuk mengambil komponen. Kemudian di keyword pencarian kita ketik Arduino Nano, lalu muncul Arduino Nano R3. Double klik di Arduino Nano R3. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri itu Arduino Nano R3 sudah masuk ke dalam device yang kita gunakan. Selanjutnya kita ambil LED berwarna merah, kuning, dan hijau. LED green, LED red, dan LED yellow. Caranya itu klik dua kali, double klik. Kemudian kita ambil resistor karena LED ini perlu resistor. Kalau sudah, klik OK. Selanjutnya kita klik Arduino Nano R3 di devices. Kemudian kita klik di lembar kerja. Nah, akan muncul Arduino Nano seperti ini. Kemudian kita ambil resistor. Susun seperti ini. Kemudian kita ambil LED yang berwarna merah. Pasang LED-nya di sebelah resistor, kemudian kita putar arahnya
berlawanan arah jarum jam dengan cara klik kanan, klik rotate anti clockwise. Begitu juga dengan LED yang warna kuning dan LED warna hijau. Setelah itu kita ambil ground di tools yang di sebelah kiri, ada deretan nomor 8 dari paling atas. Terminal mode itu ada ground, klik ground. Kemudian kita pasang groundnya di sebelah LED green seperti ini. Selanjutnya setelah disusun seperti ini, kita perlu menyambungkan kabel dari Arduino Nano ke LED dengan cara seperti ini. Kita klik pin 12, kemudian kita sambungkan ke resistor yang pertama, R1, resistor R1. Kemudian dari resistor R1 sambungkan ke LED yang berwarna merah, LED red. Nah, kemudian kita sambung dari LED merah ke ground, tarik kabel seperti ini. Kemudian LED yellow, kemudian LED hijau, LED green. Nah, di sini resistornya masih 10K. Kalau LED pakai resistor 10K itu LED-nya nggak bakalan hidup karena arusnya ketahan di resistor. Di icon resistor yang kotak ini, double klik. Kemudian muncul jendela seperti ini. Kita edit di bagian resisten, masukkan nilai 220. Begitu juga dengan resistor yang lain. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita coding Arduino-nya. Jangan lupa simpan project Proteus-nya. Kemudian buka Arduino IDE. Di bagian atas ada file, preference. Klik preference. Di bagian ini ada centang compilation dan centang upload. Fungsinya buat apa? Fungsinya supaya kalau kita compile programnya, kita dapat jalankan programnya di Proteus. Kemudian centang juga display line number supaya kita tahu sudah berapa baris coding yang kita buat. Arduino sudah menyediakan beberapa contoh program. Di sini bisa kita lihat di file example. Karena video ini membahas basic Arduino, maka kita akan ambil contoh di basic. Kita ambil yang blink. Nah, kalian kalau sudah buka yang contoh blink, itu muncul jendela baru. Kita tutup yang jendela lamanya. Kemudian kita bisa hapus komen. Ini adalah komentar di Arduino, kita bisa hapus karena tidak dibutuhkan. Kemudian setelah dihapus semua komen yang banyak tadi, langkah selanjutnya kita buat variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah sebuah wadah tempat menyimpan nilai. Nilai apa? Nilai dari tipe data yang akan kita buat nanti, seperti string atau integer. Nah, karena di sini kita ingin menyimpan informasi berupa nilai atau nomor dari pin Arduino Nano, maka kita gunakan integer, int, lampu underscore merah. Kenapa pakai underscore? Karena variabel tidak boleh ada spasi di dalam penamaannya. Kemudian lampu merah kita buat di sini untuk menyimpan nilai dari pin yang disambungkan ke LED berwarna merah, yaitu pin 12. Selanjutnya kita buat variabel untuk lampu kuning dan lampu hijaunya. Lalu masuk ke void setup. Void setup adalah function yang dipanggil ketika Arduino baru dinyalakan. Waktu Arduino baru diaktifkan, program yang pertama dipanggil itu void setup.
Nah, di dalam file setup itu ada pin mode. Pin mode adalah sebuah perintah di dalam Arduino untuk mengatur pin dari Arduino tersebut. Pin tersebut kita gunakan sebagai output atau input. Kalau LED itu output, kalau input itu seperti sensor atau button, tombol. Itu input. Karena kita menggunakan LED, maka di sini output. Kemudian di LED built-in itu ganti dengan variabel yang telah kita buat tadi. Kita ganti di sini lampu merah. Sebenarnya tanpa variabel pun bisa langsung kita masukin di void setup ini pin mode, nomor pin, kemudian output atau input seperti ini. Pin mode 12 output. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini kita tidak perlu membuat variabel tadi. Tapi kalau seperti ini biasanya kalau yang ngoding kita terus yang make kita juga itu nggak masalah. Tapi kalau yang ngodingnya kita terus dimodifikasi sama programmer lain, bisa aja programmer lain tuh nggak tahu pin 12 itu untuk apa, pin 11 itu untuk apa. Bisa juga di sebelahnya kita buat komentar seperti ini, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Tapi bakalan repot kalau pin yang kita gunakan itu ada banyak. Nah, kalau kita nggak menggunakan variabel itu berarti di setiap perintah kita perlu masukin nomor dari pin yang kita gunakan. Kita coba seperti ini, kemudian kita klik tombol verify yang ada di kiri atas. Kemudian kalau seperti ini berarti kita sukses compile coding tersebut. Kalau ada warnanya merah berarti ada yang salah dalam penulisan coding. Silakan dicek ulang, tapi di sini kita tidak menemukan ada error. Nah, kemudian di bagian bawah yang hitam ini kalian bisa cari ini seperti yang saya tandakan ini. Cari blok, kemudian copy, lalu buka Proteus, double klik di Arduino Nano. Nah, muncul jendela seperti ini, paste ke dalam program file seperti ini. Nah, kemudian oke. Lalu kita bisa coba jalankan simulasi di Proteus. Nah, lampu merah sudah kedap-kedip. Itu tandanya program yang tadi sudah berjalan di Arduino Nano ini di dalam simulasi. Kemudian kita balik lagi ke Arduino. Kita tambahkan untuk ngidupin lampu yang warna kuning dan lampu warna hijau. Sebelumnya kita hapusin dulu komentar ini. Lalu kita bisa copy semuanya, paste di bawahnya, enter 2 kali, paste, enter 2 kali, paste. Ganti pin 12 ke 11 dan 10 karena kita menggunakan pin 12, 11 dan pin 10. Verify lagi, kemudian jalankan lagi di Proteus. Hasilnya lampu merah berkedip, kemudian lampu kuning, lalu lampu hijau. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil menghidupkan ketiga lampu yang tersambung ke Arduino Nano. Selanjutnya kalian bisa modifikasi sendiri tergantung kreativitas masing-masing. Tapi sebelum mengakhiri video ini, aku mau ngasih sedikit tips programming yang sedikit advance, yaitu function. Kalau kalian nggak pakai function di dalam void loop ini, hanya mengandalkan perintah-perintah seperti ini, itu bakalan kesulitan kalau codingnya sudah sampai lebih dari 1000 baris. Maintenance-nya susah, makanya kita perlu belajar function. Akan lebih gampang maintenance coding yang banyak barisnya, yang lebih dari 1000, yang kompleks. Itu menggunakan function. Nah, kita kembalikan dulu variabel yang tadi udah kita buat. Kemudian di bawah variabel enter 2 kali. Kemudian kita buat function untuk menghidupkan lampu merah, yaitu void merah underscore on. Buka kurung, tutup kurung, buka kurung kurawal. Di dalamnya kita masukkan digital write lampu merah high. Ini adalah perintah untuk menghidupkan pin dari lampu merah ini, pin dari 12, high itu aktif. Kemudian kita buat void untuk mematikan lampu merah tersebut. Caranya kita copy void merah on, kemudian paste di bawahnya, lalu ganti namanya menjadi merah underscore off. Terus high-nya kita rubah menjadi low. Nah, kita coba masukkan ke dalam void loop, merah on, kemudian delay 1000, merah off, kemudian delay 1000. Kita coba verify, lalu jalankan di Proteus. Ya, lampu merah kedap-kedip, itu tandanya program kita berhasil. Selanjutnya kita buat function untuk lampu kuning dan lampu hijau dengan cara copy semua void merah on dan merah off, ganti merah on menjadi kuning on, dan ini menjadi kuning off, kemudian hijau on, hijau off,
Selanjutnya jangan lupa variabel di dalam digital write itu diganti juga sesuai dengan nama void tersebut. Kalau kuning berarti lampu kuning, kalau hijau berarti lampu hijau. Kemudian kita masukkan ke dalam void loop seperti ini. Nah, maksud dari program ini adalah lampu merah hidup selama 2 detik, 2000 milisecond. Kemudian lampu merah off, lampu merah mati. Kemudian dilanjutkan dengan lampu kuning hidup selama setengah detik atau 500 milisecond. Kemudian lampu kuning mati. Lalu lampu hijau hidup selama 1 detik. Lalu lampu hijau lagi mati. Kemudian lampu kuning aktif lagi selama setengah detik. Kemudian lampu kuning mati lagi. Lalu kembali ke atas ke merah on, karena ini adalah void loop. Hasilnya akan seperti ini, bisa kita lihat di Proteus. Kalau dijalankan maka hasilnya seperti lampu lalu lintas. Nah, ini adalah contoh coding menggunakan function yang di sebelah kiri sama yang tidak menggunakan function yang di sebelah kanan. Kalian bebas mau pakai yang kiri atau mau pakai yang kanan, itu terserah. Karena hasilnya sama saja, karena setiap programmer itu punya stylenya masing-masing, punya kreativitas masing-masing. Intinya hasilnya akan sama saja. Oke, mungkin sampai di sini dulu video tentang basic Arduino. Silahkan komentar di bawah kalian suka pakai cara yang kiri atau pakai cara yang kanan untuk ngoding. Terima kasih sudah nonton sampai habis, sampai akhir. Sekian, terima kasih.